Hai, di setiap musim mudik biasanya kita mendengar laporan tentang banyaknya kendaraan yang sudah melewati pos pantauan. Petugas menghitungnya secara manual, yaitu ketika melihat kendaraan yang sesuai kriteria, maka akan menekan suatu alat hitung. Kriterianya mungkin arah, dari mana mau kemana, dan plat nomor. Plat nomor dalam kota atau luar kota, atau lebih spesifik lagi, itu dari kota yang mana, misal Jakarta, Bandung, Semarang, dan yang lainnya, dan kriteria yang lain-lain. Apakah proses perhitungan kendaraan tadi bisa kita buat otomasinya? Ya, masih mungkin. Kita sudah bisa mendeteksi objek yang ada di dalam gambar atau video. Selanjutnya kita coba gunakan saja hasil deteksi untuk menghitung. Kita gunakan modul yang sudah ada aja, yaitu Ultralytics. Ya, itu modul yang sama yang biasa kita gunakan untuk training dan testing deteksi objek model YOLO. Kita coba buatkan planning terlebih dahulu supaya lebih terarah nantinya. Pertama, sudah pasti kita harus bisa mendeteksi objek yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil, bus, dan truk. Modelnya kita gunakan pre-train saja, karena semua objek yang kita ingin deteksi sudah tersedia, dan kita nggak perlu mengumpulkan dataset dan training dari awal lagi. Kedua, tracking objek hasil deteksi. Kenapa harus di tracking? Supaya nantinya objek punya ID-nya sendiri-sendiri, sehingga penambahan nilai ketika kita menghitung adalah untuk objek yang berbeda. Ketiga, hitung objek berdasarkan checkpoint yang sudah kita buat. Bisa dalam bentuk garis ataupun area. Dalam hal ini, bentuknya bisa segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu untuk tahapan-tahapannya. Oke, kita masuk ke bagian codingnya. Buka Visual Studio Code. Ini sudah saya siapkan untuk kode, video contohnya, dan model yang kita akan gunakan. Sini ada videonya, kemudian modelnya yang kita gunakan adalah YOLO versi 10N. Ini model deteksi ya. Untuk di codingnya, kita import dulu library yang akan kita gunakan. Hanya ada dua, yaitu OpenCV dan Ultralytics. Kemudian kita load dulu model yang kita gunakan, yaitu YOLO versi 10N.pt. Kemudian videonya juga kita load menggunakan fungsi CV2 Video Capture. Jika videonya kita terbuka, maka akan muncul tulisan error rigging video file. Kemudian kita ambil data wake, height, dan fps dari si video. Ini kita buat dulu ukuran nantinya yang akan kita tampilkan. Karena video aslinya itu terlalu besar ya, jadi kita resize ke ukuran 760 untuk width-nya, dan height-nya nanti mengikuti. Selanjutnya kita buat checkpoint untuk menghitungnya ya. Kan ada dua tipe checkpoint, yaitu garis dan area. Bisa segi 4, segi 5, dan seterusnya. Untuk garisnya kita ambil di garis tengah. Kemudian untuk areanya kita gunakan segi 4. Untuk kelas yang akan kita deteksi atau kita hitung nantinya, itu ada 4 kan. Ada sepeda motor, mobil, bis, dan truk. Itu jika di model pre-train adanya di indeks 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya kita buat objek, yaitu dari solution, kemudian objek counter. Ini kita beri nama counter ya. Untuk parameternya adalah view image, ini nantinya akan kita tampilkan hasil dari
countingnya atau perhitungannya. Kemudian ada reg PTS, ini adalah regional points-nya atau checkpoint-nya. Untuk yang pertama kita akan gunakan yang area ya, atau kita ganti dulu biar sejalan, yaitu line points atau bentuknya nanti garis. Kemudian ada class names, ini sama dengan dari label yang ada di dalam modelnya, makanya kita kasih model.names. Kemudian draw tracks-nya kita terukan biar kita bisa melihat pergerakan dari si objek, dari kanan ke kiri kah, atau dari kiri ke kanan, atau kemana gitu. Nanti kelihatan alurnya. Kemudian ada line thickness, ini lebar si garis yang akan kita tampilkan. Kemudian ini ada line distress. Sebenarnya ini kan sudah ada nilainya ya. Nilai bawaannya itu 15. Tapi untuk video-video yang mungkin kurang smooth, jadi berasa patah-patahnya, saya sarankan nilainya diperbesar. Karena ini berpengaruh ke perhitungan ketika menggunakan checkpoint line. Karena kemarin sempat saya coba itu untuk nilai bawahnya kan 15. Nah itu beberapa kendaraan yang memang sedang berjalan lebih cepat dari kendaraan yang lain itu jadi tidak terhitung. Oke, lanjut kita akan melooping videonya hingga selesai menggunakan while cap is opened. Selama videonya ada, maka akan berjalan. Kemudian kita ambil gambarnya menggunakan fungsi cap.read. Ini nilai baliknya adalah statusnya dan gambarnya. Jika statusnya false, maka akan menampilkan tulisan video frame is empty atau video prosesnya sudah selesai dan akan break atau menghentikan proses loopingnya. Jika hasilnya true atau gambarnya ada, maka kita akan resize terlebih dahulu supaya tidak terlalu besar dan bisa kita tampilkan di sini. Dan selanjutnya kita akan tracking objek menggunakan fungsi dari model.track. Untuk parameternya adalah gambar, kemudian basisnya akan true. Show-nya kita false kan karena kita tampilkannya lewat yang object counter ya, yang di atas. Kemudian classes-nya ini untuk objek yang ingin kita track itu hanya objek yang kita pilih, yaitu sesuai yang ada di variable classes to count. Kemudian hasilnya adalah tracks. Selanjutnya kita akan menghitung objek yang sudah kita tracking menggunakan fungsi counter.startCounting. Untuk parameternya adalah gambar dan hasil trackingnya. Untuk nilai kembalinya adalah gambar itu sendiri. Jika proses loopingnya sudah selesai, maka kita akan menghentikan proses di variable atau di objek cap, yaitu dari video capture. Dan kita akan menutup semua window yang sudah kita buat oleh OpenCV. Oke, jika kita lihat di planning awal, kan harusnya ada deteksi, setelah itu baru tracking, dan yang terakhir adalah menghitung. Jika di kode ini kan hanya ada track dan start counting atau menghitungnya saja. Kemudian deteksinya gimana? Karena ini modulnya sudah terintegrasi, yaitu dari Ultralytics-nya, maka si deteksi dan tracking objeknya itu sudah jadi satu fungsi, yaitu di model.track. Jadi dua plan awal itu deteksi dan tracking sudah jadi satu fungsi di sini. Oke, seperti itu. Untuk yang pertama kita gunakan yang checkpoint garis. Ini ya. Kita jalankan saja. Oke, ini sudah muncul ya.
Ini kendaraan yang pertama adalah truk. Kalau ke kiri maka dia akan masuk ke in. Ini motor, ada gambar satu dan truknya tambah satu lagi. Gambar trackingnya kan kelihatan ya, itu mengikuti titik tengah si objek. Jadi dia akan diikuti dari mana ke mananya. Kemudian penambahan nilai dari jumlah yang lewat in ataupun out itu berubahnya ketika si objek itu berada atau sudah melewati garis yang sudah kita buat. Seperti itu untuk fungsinya sudah berhasil ya. Sudah bisa menghitung kendaraan yang lewat. Baik itu motor, mobil, truk, dan bus. Oke, kita bisa stop dulu. Kita ganti ke checkpoint yang bentuknya region atau area. Kita ganti di parameter reg PTS. Kita ubah ke nilainya region points. Kalau ini kan bentuknya kotak ya. Kita save, kemudian bisa kita jalankan ulang. Oke, jika sebelumnya adalah garis, kali ini kita akan coba yang area. Kali ini bentuknya kotak ya, atau segi 4. Untuk perhitungannya sendiri, kalau dilihat di dalam codingnya, itu dihitung ketika si objek sudah memasuki area kotak yang sudah kita buat. Jadi kalau si objek sudah masuk, baru kita klasifikasikan ini arahnya ke in atau out. Baru kita hitung atau kita tambahkan. Untuk fungsinya masih bisa sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu menghitung kendaraan yang lewat, yaitu sepeda motor, mobil, truk, dan bus. Oke, kita bisa stop lebih dahulu. Jika kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk processingnya, itu ada di sekitar 120-an milisecond ya. Ini kalau kita bandingkan dengan hanya deteksinya saja, itu ya dia naik hampir 2 kali lipat ya. Karena kalau hanya deteksinya saja untuk model YOLO versi 10N, itu sebelumnya kita testing sekitar 60-70 milisecond. Atau jika kita hitung fps-nya, itu berarti hanya dapat di sekitar 8 fps ya. Oke, sudah berhasil menghitung ya. Kita coba cek lagi list yang kita buat di awal, yaitu deteksi kendaraan sudah berhasil, tracking hasil deteksi sudah berhasil, kemudian menghitung objek hasil deteksi sudah berhasil juga. Dengan kemampuan menghitung kendaraan yang dibantu oleh AI ini, ada ide apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba.